siang hari ini. Sebelum kita mulai, Kak Ari sapa dulu ya. Apa kabar hari ini? Jawabannya sehat, hebat, luar biasa. Sebelum kita mulai, kita pemanasan dulu biar suara kita bisa semangat. Kak Ari ulangi, Kak Ari sapa dulu. Apa kabar hari ini? Sehat, hebat, luar biasa. Luar biasa. Sehat, luar biasa. Hebat, luar biasa. Kok kurang kompak ya? Kita luar biasa. Satu kali lagi. Apa kabar hari ini? Sehat, luar biasa. Luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surabaya, serta yang terhormat peserta webinar Sahabat Dongeng pada siang hari ini yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmat Allah kita bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari para narasumber yang luar biasa hari ini. Meski harus dilaksanakan secara online, semoga kita sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Acara ini merupakan acara sekian kalinya dari serangkaian acara webinar yang diselenggarakan oleh Gendesewu Kelas Pendongeng Dispusip Kota Surabaya. Berikut ini saya bacakan susunan acara yang berlangsung. Pertama, pembukaan. Yang kedua, penyampaian materi 1. Yang ketiga, ice breaking. Keempat, penyampaian materi kedua. Kelima, tanya jawab. Dan keenam, penutup. Sebelum mulai acara ini, marilah kita baca doa dulu. Semoga dengan berdoa kita melaksanakan acara ini dengan lancar. Berdoa sesuai keyakinan masing-masing, dimulai. Doa selesai. Nah, acara yang kedua yaitu penyampaian materi 1 oleh Kak Sasi. Kepada yang bersangkutan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah dengar suara saya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kedengaran enggak? Ya, oke, baiklah. Nah, terima kasih untuk seluruh peserta Gendesewu dan juga Kapten tim dongeng Dispusip, Kak Nobita dan juga teman-teman semua tim Dira yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan atau berbagi ilmu tentang belajar audio mendongeng di radio. Oke, sebelumnya ini Kak Sasi mau tanya dulu nih sama teman-teman ya. Kira-kira ada yang tahu nggak sih audio itu apa ya? Mungkin bisa dibuka mic-nya. Ada yang tahu nggak kira-kira audio itu apa? Sering ya kita kan dengar audio visual, audio atau visualnya sendiri. Nah, mungkin teman-teman ada yang tahu nih tentang audio. Pengertiannya audio sendiri itu apa? Ada yang tahu? Pesan suara. Bisa? Pesan suara. Siapa tadi yang jawab ya? Audio suara. Oke, dari Adik Fadil ya? Ya. Adik Fadil dari TBM RW 1 Wonokromo atau Wonocolo ini? Wonorejo. Wonorejo Rungkut. Oke. Nah, jadi audio itu mungkin bisa di-share screen untuk PPT-nya, Kak. Kita langsung ke pembahasan ya tentang audio itu apa sih? Nah,
Audio, pengertian dari audio. Slide sebelumnya ya Kak. Oke, apa itu audio? Nah, benar sekali ya, tadi dijawab sama adik Fadil. Audio itu suara atau pesan suara yang hanya bisa diterima oleh indera pendengaran saja. Nah, kemudian selain pengertian dari audio itu sendiri, ada juga namanya media audio. Nah, jadi kan kita ada tempat atau alat untuk menyalurkan audio itu. Apa itu? Nah, bisa next Kak? Media audio. Oke. Media audio itu sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau cerita melalui suara atau bunyi yang direkam menggunakan alat perekam. Nah, kemudian diperdengarkan kepada audiens atau kepada si pendengar. Oke. Next selanjutnya. Manfaat audio. Nah, manfaat audio mendongeng itu sendiri terbagi dari 3 manfaat ya. Yang pertama itu stimulus. Stimulus itu apa sih Kak? Stimulus itu memberikan stimulus ke pikiran, perasaan, dan perhatian pendengar dalam mendengarkan suatu cerita yang bermakna. Nah, jadi kalau istilahnya itu kalau kita mendongeng lewat rekaman audio itu memberikan stimulus pikiran perasaan kepada si pendengar. Jadi pendengar tuh oh ini suasananya lagi di tempat yang sunyi, oh ini suaranya sedang berada di tempat keramaian. Nah, bisa juga dengan perasaan, oh ini perasaannya yang sedang bercerita sedang sedih, oh ini perasaan yang sedang bercerita sedang bergembira. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya manfaat yang kedua, imajinasi. Nah, imajinasi ini jadi pendengar membangun imajinasi di dalam pikiran dan perasaannya. Jadi bagi pendengar yang mendengarkan dongeng lewat audio di radio itu membangun imajinasi para pendengarnya. Gitu. Oh, ini berarti karakter orangnya dia baik. Karakter orangnya dia ini suka marah-marah, dia ini mungkin bisa jadi itu membangun imajinasi dalam suatu cerita lewat suara. Oke, selanjutnya manfaat yang ketiga, nah analisis. Jadi dalam analisis ini pendengar melatih untuk menganalisis pesan suara dengan cara merangkum, mengingat kembali dan menggali informasi makna cerita. Jadi dalam ceritanya tadi itu ada maknanya, amanat atau pesannya apa, seperti itu. Oke. Nah, selain dari pengertian audio mendongeng itu apa, medianya apa saja, kemudian manfaatnya juga ada 3 ini tadi, juga ada persiapannya sebelum kita melakukan mendongeng. Untuk audio mendongeng di radio itu ada beberapa tahapan atau persiapannya. Nah, next Kak. Nah, persiapan pertama, ini yang sangat penting ya, persiapan talent. Loh Kak, kenapa kok harus persiapan talent? Nah, karena talent ini untuk radio di Sonora sendiri itu adalah anak-anak ya. Jadi untuk mendongeng ini adalah talentnya anak-anak atau bibit-bibit yang ada di tempat taman baca, di tempatnya teman-teman semuanya. Jadi untuk persiapannya pertama adalah menjaga moodnya anak ini tadi. Nah, moodnya itu seperti apa sih Kak?
untuk persiapan talentnya. Nah, pastinya kan kita tahu ya kalau lihat anak-anak yang moodnya dia tuh lagi bahagia, lagi seneng, itu bisa diajak untuk melakukan kegiatan di TBM. Nah, apalagi kayak misalnya kita mau mengajak dia untuk dongeng. Nah, ini harus dilihat kondisinya dia, apakah dia sedang capek, atau mungkin dia sedang ada masalah, atau mungkin dia lelah habis pulang sekolah. Dan kan tidak mungkin ya kalau habis pulang sekolah, udah kita dongeng. Nah, itu kan tidak mungkin. Jadi kita harus butuh waktu, kita harus juga melihat sikon dari si anak ini tadi. Kira-kira kalau misalnya kita ajak kondisinya dia lagi bahagia, lagi seneng, atau dia mungkin masih banyak masalah ya dari pulang sekolah yang banyak tugas atau apa, kita butuh waktu dulu, harus melihat kondisi si anak. Kemudian next yang kedua, nah yang kedua ini menentukan tema. Persiapkan cerita sesuai tema. Untuk menentukan tema ini bisa dari pembimbingnya atau kita sebagai petugas, atau juga bisa dari si talent. Kita bisa menawarkan kepada talentnya untuk menentukan tema. Kira-kira kalau misalnya aku ajak untuk mendongeng di radio, mau enggak? Nanti bisa jadi bintang loh, bisa terkenal, terus fotomu ada di poster, di dinas, ada di radio juga. Nah, ketika dia mau, seneng, nah baru kita menentukan temanya nih. Kira-kira kalau misalnya mau dongeng, judul cerita atau cerita yang ingin kamu bawakan, pakai cerita dari kakak atau cerita dari kamu. Nah, kita bisa menawarkan itu. Karena apa? Kalau misalnya dia mau bercerita dalam rekam audio dongeng ini kan, kalau dia tidak menguasai cerita itu tadi, nanti akhirnya dia jadi tidak siap atau tidak menguasai materi cerita gitu. Jadi perlu ada komunikasi terhadap talentnya. Kalau misalnya talentnya udah kak, dari kakak aja nanti aku pelajari ceritanya, nah ini boleh. Kemudian yang ketiga, teknik voice character. Bisa next kak? Oke, yang ketiga ini teknik voice character dan ekspresi suara. Nah, teknik voice character ini sudah pernah dibahas ya sama Kak Jeva pada Minbak pertama, pertemuan kedua kalau tidak salah ya itu. Nah, kemudian juga ada namanya ekspresi suara. Jadi ekspresi suara ini tidak hanya digunakan pada seorang vokalis, tetapi juga pada pendongeng. Loh kok bisa kak? Nah, kalau misalnya dalam vokalis ya atau nyanyi gitu, penyanyi biasanya ekspresi suara ini kalau dia ingin mengekspresikan suaranya dia ketika lagunya itu lagu galau, nggak mungkin kan kita happy kayak gitu, atau mungkin lagunya ini senang, gembira, lagu anak-anak, tapi iramanya itu atau ekspresi suaranya itu dia sedih. Nah, itu nggak bisa. Jadi lagunya nggak bisa tersampaikan kepada audiens. Nah, ekspresi suara ini jadi penting sekali, di mana jeda-jedanya, penekanan suaranya itu harus jelas dan sesuai dengan alur cerita, atau sesuai dengan juga cerita dari si tokohnya ini tadi, dia kondisinya sedang sedih atau sedang gembira atau dia sedang tertawa. Nah, ini sangat penting ya di ekspresi suara. Nah, caranya gimana? Berlatih suara secara rutin dengan teknik voice character dan ekspresi suara. Yang keempat, persiapan rekam audio. Nah, ini persiapan rekam audionya itu menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Nah, nanti untuk peralatan-peralatannya akan dijelaskan oleh Kak Dimas ya. Oke, next yang kelima. Nah, pemilihan tempat rekam audio. Pemilihan tempat rekam audio ini juga penting teman-teman. Karena apa? Karena dalam memilih tempatnya itu harus kedap suara, tidak berisik, agar menghasilkan suara yang jernih.
Loh Kak, tapi kalau misalnya tempatku di TBM kan rame terus. Nah, ini bisa dicari kan sama teman-teman yang lainnya, mungkin ada tempat yang kosong atau di perpustakaan sekolah ya, yang terdekat aja di area sekitar TBM situ untuk bisa melakukan rekam audio. Lalu next yang keenam. Nah, ini yang terakhir yang paling penting adalah membuat jadwal. Jadi dari sekian persiapan, tema, teknik-tekniknya sudah dipelajari, persiapan rekam audio. Jadi membuat jadwal untuk rekaman gitu. Jadi harus ditentukan agar semuanya juga menghasilkan yang maksimal. Oke, demikian dari Kak Sasi. Terima kasih. Kami kembalikan kepada MC Kak Asari. Kami persilakan. Oke, terima kasih Kak Sasi. Ternyata materi yang disampaikan itu adalah materi yang sangat luar biasa ya. Karena kalau mendongeng itu ada suara yang kurang menyenangkan sehingga sangat mengganggu terhadap proses pembuatan dongeng itu sendiri. Nah, itu tadi materi pertama menerangkan tentang langkah-langkah persiapan untuk pembuatan audio. Nah, kelihatannya di sini peserta pada ngantuk semua, pada diam-diaman semua. Sebelum pemateri yang kedua, marilah kita ice breaking dulu untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan tubuh kita supaya siang hari ini tetap semangat, luar biasa dan hebat. Nah, ice breaking ini akan disampaikan oleh Kak Devi. Kak Devi. Oke, terima kasih Kak Ari. Halo sahabat dongeng. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja di sini. Kak Devi mengajak sahabat semua kita ice breaking mencairkan suasana gembira bersama. Ini dia. Gerakannya. Nungguin ya. Mainkan bahu, tepuk tangan, pegang kepala pundak, kepalkan tanganmu, jari jalan, tepuk tangan, jari jalan, buka tangan, pasang tembak. Ayo kita gerakkan. Mari kita mainkan. Mainkan, mari kita gerakkan. Ikuti irama, kita ice breaking bersama. Kita mainkan, kita gerakkan. Ikuti irama, kita ice breaking bersama sambil putar videonya. Tuh. Ono dua, Pak Devi. Kaki pun no jutsu. Silakan Kak musiknya. Musiknya keluar nggak sih Kak? Keluar. Oke. Tapi putus-putus. Suaranya pelan banget Kak ya. Iya Kak. Bentar ya Kak ya. Coba. Sudah siap belum ini? Diajak ice breaking, bisa dibuka mikrofonnya ya. Sudah Kak. Halo sahabat dongeng. Siap. 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 Bentar ya Kak. Suaranya kedengeran? Dengar. Pelan tapi pelan. Pelan. Sebentar, coba buat Kak Bunga. Siapa tahu bisa share screen dari tempatnya Kak Bunga ya. Soalnya di Kak Kiki agak pelan suaranya. Coba Jadi ya. nggak sabaran pingin ice breaking. Sabar ya. Cuman lihat dulu aja ini ice breakingnya ya. Kakek masih kuat ice breaking. Masih kuat. Mulai dari awal Kak. Mulai dari awal. Ayo.
Gimana? Lanjut. Lagi. Kita kembalikan ke Kak Ari, silakan. Lagi. Oke, terima kasih Kak Devi. Ternyata cicak-cicak di dinding itu bagus sekali ya. Nah, masuklah ke pemateri yang kedua yang akan disampaikan oleh Mas Dimas. Kepada Mas Dimas dipersilakan. PPT-nya Kak mungkin bisa di-share. Ya, ini ada yang belum tampil supaya teman-teman tahu sebelum menginjak ke slide selanjutnya. Nah, ini saya jelaskan sedikit. Waktu itu adalah perekaman audio atas nama Bibit Fariza dari Kecamatan Genteng. Nah, kalau kita simak dari foto ini, lokasinya ada di perpustakaan sekolah. Dan beliaunya ini adalah bibit dari ini Kak Dini namanya. Dan saya di sini hanya membantu secara teknis melalui dari peralatan yang teman-teman lihat. Jadi sangat sederhana sekali ya kalau kita lihat ini. Oke Kak, next untuk di slide selanjutnya. Nah, next satu kali. Kita dengarkan dulu contoh dari suara originalnya ini. Bisa di-play supaya teman-teman tahu. Nanti ini jangan dulu. Di situ ada tombol play-nya, Kak. Back. Itu yang original. Back. Nah, ini di bawahnya ada tombol play, coba di kursor, nanti akan keluar tombol play. Nah, itu. Nah, itu. Ya itu klik. Nah, sudah klik. Coba diklik. Apakah keluar suaranya? Di tempatku nggak kedengeran ini, Mas. Di situ ada tombolnya. Coba kalau, mohon maaf ya teman-teman, ini kendala teknis. Kalau saya dijadikan co-host, mungkin akan saya tampilkan, ditutup aja ini. Coba. Sudah, Mas Dimas. Sudah ya. Coba tak touch screen.
Ini tadi sudah. Nah, coba ini didengarkan bersama ya. Halo sahabat Sonora. Hai teman-teman. Salam jumpa di Dongeng Anak Sonora. Bersama kumpul Dongeng Surabaya. Suka, cita, cerita. Kenalkan, namaku Farizah Istiani, bibit pendongeng Dispusip Surabaya. Hari ini aku akan berbagi cerita sebuah dongeng yang berjudul Cinde Laras. Oke. Bagaimana menurut pendapat teman-teman tentang suara original ini? Apakah ada yang mau menjawab atau menanggapi? Halo? Masih semangat? Agak menggema ya, Kak? Agak menggema. Mungkin dari perangkat teman-teman. Kalau di sini tadi suaranya normal, Kak. Nah, sekarang kita perbandingan dengan proses editnya ini. Kita coba ya. Semua penduduk kerajaan yang melihat pun ikut terkejut dan berdecak kagum. Keterkejutan mereka bertambah pada saat ayam jago milik Cinde Laras berkokok dan berbunyi. Kukuruyu! Akulah ayam jagonya Cinde Laras yang hidup dan besar di hutan. Dan ia adalah anak seorang Raden Putra. Jelas sekali ya perbedaannya teman-teman di sini. Yang tadi hanya suara dari talentnya saja. Sedangkan Terima kasih. Sedangkan untuk yang proses edit tadi ada beberapa suara. Coba di sini adik-adik kelas Tamas 1, Tamas 2, Minbak 1 ada berapa suara tadi yang ada di proses edit? Coba ada yang bisa menjawab enggak? Di on-kan aja mic-nya, nggak apa-apa. Ada berapa suara nggak selain suara talent? Coba disebutkan tadi ada suara apa aja? Suara latar. Ya, terus apa lagi? Ayo. Ada Suara apa? ayam. Suara ayam. Apa lagi? Apalagi ayo. Ada orang bersorak-sorak enggak tadi? Ada suara orang bersorak-sorak enggak? Halo, masih semangat ini teman-teman? Sahabat dongeng. Oke. Tadi kalau kita bisa bongkar ya. Tadi itu ada suara musik tegang. Ada suara ayam, tadi sudah betul ada yang bisa menjawab suara ayam. Ada suara orang berteriak-teriak. Dan juga ada suara si talentnya. Jadi ada beberapa suara untuk memberikan kombinasi yang baik supaya pendengar tadi itu enak mendengarkan dan bisa membangun imajinasi. Coba sekali lagi tak putar ya. Coba ini dibayangkan ada di mana latar tempatnya. Latar tempatnya ada di mana? Coba. Semua penduduk kerajaan yang melihat pun ikut terkejut dan berdecak kagum. Keterkejutan mereka bertambah pada saat ayam jago milik Cinde Laras berkokok dan berbunyi. Kukuruyu! Akulah ayam jagonya Cinde Laras yang hidup dan besar di hutan. Dan ia adalah anak seorang Raden Putra. Ayo, coba siapa yang membayangkan
sudah tahu membayangkan ada di lokasi mana itu tadi? Waktu pertarungan ayam. Sahabat dongeng. Kakek. Hutan. Hutan. Nah, tadi kan seperti yang sesuai Kak Sasi sampaikan ya, bahwa Audi itu bisa membangun yang namanya imajinasi. Kita akan tahu di mana sih lokasi kejadian di dalam cerita itu dengan karakter suara, voice karakter dan ekspresi suara yang seperti itu, kita langsung tahu, oh ternyata lokasinya ada di hutan, oh ternyata lokasinya ada di perkotaan, oh lokasinya ada di suatu ruangan dan sebagainya. Seperti itu. Nah, kalau tadi kita sudah mengenal persiapan diri sebelum melakukan perekaman suara, nah ini tahapan untuk mendongeng di radio. Nah, yang pertama itu menyiapkan naskah. Berarti kita sama kakak pendamping kita sudah menyiapkan naskahnya. Sudah siap nih naskahnya. Tinggal kita di reading. Kita baca dulu. Kita kuasai dulu materi yang ada di naskah. Kemudian kalau kita sudah menguasai materi, berarti kita sudah siap untuk melakukan perekaman suara atau perekaman cerita. Seperti itu. Pastinya akan dibantu oleh kakak pembimbing kita. Supaya kalau ada kesalahan, kita bisa langsung mengoreksi. Seperti itu ya. Kemudian tahapan yang ketiga, ini tidak kalah penting, melakukan registrasi. Ya benar, melakukan registrasi. Berarti yang registrasi siapa Kak? Kakak pendampingnya nanti yang membantu untuk melakukan registrasi. Seperti itu. Dan kita menyetorkan biodata atau profil kita beserta foto. Seperti itu nanti. Kepada kakak pendamping untuk proses melakukan registrasi. Yang selanjutnya, kakak pendamping ini sebelum melakukan penyetoran kepada pihak radio, tentunya kita melakukan yang namanya checking kualitas audio. Apakah audionya itu sudah jernih? Apakah karakter suaranya itu sudah bisa dirasakan? Apakah ada gangguan atau tidak di dalamnya? Seperti itu. Kalau ada gangguan, kita bisa melakukan pemotongan suara yang mengganggu tadi. Lalu yang tahap kelima adalah menunggu jadwal siar. Lah, ini yang menentukan siapa untuk penjadwalan siaran itu adalah dari pihak radionya, bukan dari kakak pendamping. Jadi kakak pendamping itu membimbing kita hanya sampai tahap keempat. Tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4. Setelah itu, kalau dirasa sudah jernih, sudah bagus, kita melakukan penyetoran kepada pihak radio. Kemudian lolos atau tidaknya, ya kita nanti menunggu kabar dari pihak radio. Seperti itu. Kak, contoh naskahnya bagaimana, Kak? Nah, untuk contoh naskah, kita lihat bersama di sini. Nah, ini dia. Contoh naskahnya. Episode ini nggak perlu ditulis ya nanti. Karena nanti ini diisi oleh pihak radionya. Kita hanya mengisikan judulnya, nama talentnya, pendongengnya siapa. Seperti itu. Kak, ada berapa segmen? Nah, segmennya itu bergantung pada si talent. Jika panjang, bisa sampai 4 segmen. Apabila ceritanya pendek, hanya cukup 3 segmen, seperti itu. Kalau Farisa kemarin, hanya 3 segmen. Karena apa? 1 segmen dibatasi sebanyak 7 menit. Ini. Halo sahabat Sonora. Kak, ini apa Kak? Ini namanya jeda. Titik-titik ini. Kenapa Kak harus ada jeda? Supaya kita enak
untuk mengambil dan membuang napasnya. Seperti itu. Kita bisa mengatur napas kita. Berapa detik Kak jedanya ini? Paling tidak jedanya itu 1 detik. Supaya kita itu mudah untuk membacanya. Tapi bagaimana caranya kita merekam melalui naskah tapi dengan nada tidak membaca. Seperti orang bicara. Nah, itu nanti bisa dibimbing sama kakak pendamping masing-masing. Bedakannya, halo sahabat Sonora, hai teman-teman, salam jumpa. Kelihatan seperti orang membaca. Seperti itu ya. Kemudian, bedakan sama yang ini. Halo sahabat Sonora, hai teman-teman, salam jumpa di Dongeng Anak Sonora bersama Kumpul Dongeng Surabaya. Suka, cita, cerita. Kenalkan, namaku siapa? Nama talentnya. Bibit Pendongeng Dispusip Surabaya. Hari ini aku akan berbagi cerita sebuah dongeng yang berjudul Cinde Laras. Kita harus tahu juga penekanan-penekanan itu ada di mana. Seperti itu. Lalu ini ada mendongeng 7 menit. Ini juga termasuk 7 menit ya. Dalam satu waktu. Dari halo sampai selesai ini 7 menit. Kemudian kita jeda, potong ceritanya. Sampai mana kira-kira 7 menit itu. Kemudian kita tutup dengan kalimat, lalu apa yang terjadi selanjutnya? Tunggu lanjutannya setelah ini ya. 1, 2, 3, ambil napas. Tetap di Dongeng Anak Surabaya bersama Kumpul Dongeng Surabaya. Suka, cita, cerita. Seperti itu. Itu hanya gambaran kecil ya. Nah, nanti ini naskahnya mungkin bisa di-share ke teman-teman kakak pendamping supaya bisa dipelajari, bisa di-reading bersama. Penekanannya di mana? Supaya kita itu bisa menentukan ekspresi suara kita. Kalau mendongeng menggunakan video kan sudah kita bisa semua ya. Teman-teman sudah menguasai semua. Nah, ini suatu tantangan baru. Mendongeng dengan suaranya saja tanpa adanya ekspresi muka. Nah, seperti itu. Oke, kembali ke PPT, Kak. Nah, ini next. Untuk mengenal alat perekam suara dan alat pendukung, ini kita pertama itu ini alat ini sangat penting menurut Kak Dimas ya. Karena apa? Mikrofon. Supaya apa? Supaya suara kita tuh lebih jernih. Yang pertama. Kedua, menghindari noise. Apabila di suatu ruangan kan pasti gerah ya. Pengap atau panas ruangannya. Kita menggunakan kipas angin. Kipas angin itu juga ada suaranya, hembusan anginnya itu. Supaya suara hembusan angin tidak masuk ke dalam rekaman kita harus menggunakan alat bantu mic. Bisa menggunakan headset seperti ini yang Kak Dimas pakai saat ini. Ini bisa. Atau menggunakan mic seperti ini. Nah, mic seperti ini. Seperti yang ada di foto awal tadi. Apa tujuannya? Tujuannya itu tadi, hanya merekam yang ada di sekitar mulut kita. Kalau yang jaraknya jauh dari mikrofon tidak akan direkam, tidak akan ditangkap. Fungsinya supaya suara kita itu menjadi jernih, mudah didengar, artikulasinya jelas, ekspresinya dapat, voice karakternya juga dapat, seperti itu. Itu tujuan utamanya seperti itu. Kita menggunakan mic. Yang kedua, Kak, next. Menggunakan smartphone. Jadi kita nggak perlu menggunakan alat-alat yang mahal.
Apa yang kita punya itu yang kita pergunakan. Kalau kita punya laptop, ya silakan kalau mau pakai laptop, enggak apa-apa. Kalau kita hanya punya smartphone, ya itu kita gunakan dengan sebaik mungkin. Kak, tapi aku nggak punya mic, adanya pakai yang mic-nya di apa namanya? Di smartphone-nya, kan ada mic-nya, Kak. Ya enggak apa-apa, selama itu tidak ada noise-nya di dalam. Dan catatan seperti itu. Kita menggunakan mic itu supaya lebih jernih saja. Tujuannya cuma itu. Lebih enak didengar. Jadi tidak ada gangguan di dalamnya. Ketika pendengar mendengarkan, ini rekamannya siapa sih kok seperti ini? Nah, kita kan jadi juga nggak enak. Seperti itu. Kita nggak puas. Lalu alat pendukungnya. Yang terakhir. Next, Kak. Ini mini tripod, ini opsional ya. Opsional, tidak harus ada. Kalau nggak punya dan merasa tidak perlu, ya kita nggak usah beli. Cukup smartphone-nya diletakkan di atas meja. Atau kalau di atas meja itu apa namanya? Suka kegoser-goser, ketarik-tarik sama kabel mic, kita pegangi. Kalau kita pegangi, resikonya tangan kita yang capek. Seperti itu. Malah kita apa namanya nggak maksimal nanti merekam suaranya. Lah, solusinya kita pakai tripod mini. Seperti ini. Supaya kita nggak capek, kita bisa memantau dari layar smartphone kita tentang apa namanya gelombang suaranya itu sudah benar apa tidak, juga mengoperasionalkan untuk klik record atau pause atau stopnya. Nah, itu juga enak seperti itu ya. Seperti yang Kak Dimas lakukan di awal foto tadi. Jadi ini opsional aja, bisa dipikirkan sendiri. Kira-kira butuh enggak ya tripod mini seperti itu. Kalau butuh ya kita gunakan supaya lebih maksimal aja karya suara apa dongeng audio kita itu. Next, Kak. Nah, saatnya jadilah bintang. Seperti Raka, Jevanka, Islama Dania, dan Fatan, dan juga Farisa seperti tadi. Kalau mereka bisa, teman-teman juga pasti bisa. Saya yakin. Jadi, teman-teman, talent-talent ini, bibit pendongeng cilik, ada kakak pendamping yang hebat di belakangnya untuk menyupport dalam berkarya. Tidak hanya dalam berupa video pendongeng, tapi juga bisa dalam audio mendongeng. Jadi kalau mereka bisa, teman-teman juga pasti bisa. Terus berkarya supaya kita menjadi lebih berprestasi. Sekian dari Kak Dimas. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti belajar audio mendongeng di radio. Saya kembalikan ke Kak Asari. Oke, terima kasih Kak Dimas. Nah, ternyata banyak tahapan juga ya untuk bisa suara kita supaya jernih dan bisa diterima di pihak radio. Nah, kesempatan buat kita semua yaitu acara tanya jawab buat adik-adik atau kakak-kakak yang ingin bertanya. Karena saat kita membuat video ataupun membuat audio, banyak sekali kendala-kendala yang belum bisa atasi terhadap kemampuan kita. Nah, kesempatan buat kita semua nanya kepada pemateri-pemateri yang telah disampaikan oleh Kak Sasi dan Kak Dimas. Boleh itu tentang Kak, gimana cara daftarnya? Kak, gimana cara prosesnya? Atau mungkin teknik-tekniknya untuk mendapatkan suara yang jernih dan jelas. Ini sangat berguna sekali ya ketika ada tugas dari kantor ataupun ada lomba, baik lomba itu video dongeng dan lain sebagainya. Karena di dalamnya proses pembuatan video dongeng itu sangat susah, ada tahapannya sendiri. Nah, bagi adik-adik dan kakak-kakak dipersilakan kalau ada pertanyaan kami tunggu.
Yang mau bertanya silakan boleh di kolom chat bagi yang malu ataupun bertanya secara langsung. Angkat tangan dan hidupkan mic-nya. Kak, berapa pertanyaan Kak maksimal Kak? Pertanyaannya boleh sampai 3. Atau mungkin nggak ada pertanyaan, mungkin sudah paham semua, berarti nanti kita langsung praktek masuk ke radio ya Mas Dimas. Oh, karena iya. di sini nggak ada pertanyaan. Berarti Iya. sudah kemampuannya luar biasa semua. Ya Kak, mungkin ini ada yang tanya Kak. Oke, dari Kakak Dispusip. Kak mau tanya kondisi rumahan seperti apa yang layak biar enggak kelihatan menggema. Nah ini terkait terhadap audio ini. Boleh dijawab oleh Kak Dimas dan Kak Sasi. Dipersilakan. Oleh Kak Sasi atau saya? Terserah. Silakan Kak Dimas saja dulu, enggak apa-apa. Oh ya, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya dari Kak Eva dari TBM Duku Pakis ya. Duku Pakis ya, Kak Eva. Ya, Kak Eva, pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Kondisi rumah, ruangan seperti apa yang layak biar nggak kelihatan menggema. Baik. Ruangan apa saja boleh sebenarnya. Cuman kita harus mengenali, harus tahu dulu tentang ruangan yang kita jadikan untuk proses perekaman audio. Contoh tadi saya menggunakan ruangan perpustakaan sekolah. Nah, Kak Eva pasti tahu sendiri perpustakaan sekolah itu bagaimana. Ada yang besar, ada yang kecil. Kebetulan yang tadi itu kan besar. Besar kan pasti menggema. Dan Kak Eva juga tahu, tadi sudah saya berikan contoh tentang audio originalnya itu seperti apa. Itu tadi kita menggunakan mic, Kak. Supaya suaranya itu tidak menggema. Kalau kita lost menggunakan smartphone saja, nggak pakai mic, ya bisa saja. Tapi kualitas suaranya tidak sejernih yang seperti tadi. Seperti itu, Kak. Nah, apakah kita juga harus mempersiapkan yang lain? Ya, kalau kita butuh selain mic, ya kita persiapkan. Seperti yang saya punya tadi, ini saya memiliki istilahnya kalau di dunia YouTube itu bulu kelinci ya, filter bulu kelinci. Jadi ini itu hanya menangkap yang ada di sekitar mic ini saja. Misal jaraknya seperti ini ya Kak. Nah, jaraknya hanya sekian. Saya yakin nanti hasilnya itu hanya jelas, tidak menggema seperti itu. Beda lagi kalau kita lost di ruangan yang sangat luas, insya Allah itu menggema. Jadi peralatan itu juga perlu seperti itu, Kak. Semoga bisa menjawab pertanyaan Kak Eva. Bagaimana Kak Eva? Semoga bisa menjawab ya. Oke, ini ada lagi Kak Asari dari Nur Abidatis. Kalau menurut Kak Dimas, cerita genre apa yang paling menarik dibawakan di format dongeng audio seperti ini? Terima kasih. Wah, ini bagus sekali. Bagus sekali Kak Abidatis dari TBM Genteng. Untuk genre itu sebenarnya semua bisa. Mau dari fabel, cerita rakyat, atau mitos, horor sekalipun, itu bisa ya. Tapi kalau hanya saja pengemasannya itu seperti apa, kita membawakannya bagaimana, itu yang lebih menekannya. Jadi kalau pembawaannya atau pengemasannya itu kita aja, tidak menghayati, pendengar juga akan merasa jenuh. Ini cerita apa sih kok nggak jelas seperti itu. Jadi kalau ditanya genre yang paling cocok untuk audio itu juga relatif jawabannya ya. Bukan begini, juga bukan begitu. Tidak saklek, karena semua bisa dimulai genre fabel, cerita rakyat, legenda,
mitos itu bisa, sangat bisa sekali. Tidak saklek harus tidak rakyat, tidak saklek harus fabel. Karena di sini kan kalau kita pernah kecil dulu ya dengar radio RRI, itu kan malah sinetron radio ya kalau nggak salah itu. Namanya Brahma Kumbara. Wah, yang pernah kecil pada masa itu pasti tahu. Kita bagaimana membayangkan Brahma Kumbara itu tokoh yang sangat gagah, yang sangat tinggi, membawa pedang, bisa terbang, menjelajahi hutan, bertarung dengan musuh, dan lain sebagainya. Seperti itu. Itu akan membuat keseruan sendiri ya. Lah, kalau sinetron radio saja bisa, apalagi mendongeng yang hanya satu cerita. Dan genrenya pasti ya nggak hanya cerita rakyat. Semua genre insya Allah bisa. Saya yakin. Terima kasih. Kak Abi tadi semoga menjawab ya. Oke, ada tambahan dari Kak Sasi. Ya, silakan Kak Sasi. Untuk genre kan karena ini di Radio Sonora itu kan khusus untuk anak-anak, untuk bibitnya kan anak-anak ya. Jadi mungkin kalau misalnya horor pun itu mungkin bisa dibuat horor yang lucu. Jadi yang nggak horor menyeramkan, harus ini kayak ceritanya tuh ditambah yang ada darah-darah atau ada gitu. Itu karena kan enggak bagus ya, karena ini pure murni untuk anak-anak. Jadi dibikin horornya yang bisa lucu gitu ya, yang menarik, dikemas biar anak-anak itu jadi nggak takut tentang horor yang di luar sana, horor yang menyeramkan. Mungkin bisa seperti itu. Ya, terima kasih Kak Sasi. Karena juga mengingat sasaran pendengar kita itu siapa. Karena terima kasih sudah diingatkan Kak Sasi. Karena sasaran pendengar kita anak dan juga mendongengnya itu juga anak pendongengnya. Berarti ya kita sesuaikan. Itu tadi fabel atau cerita legenda atau cerita rakyat. Itu lebih baik. Oke, semoga menjawab Kak Abi ya. Saya kembalikan lagi ke Kak Asari. Oke, terima kasih Kak Dimas dan Mbak Sasi. Nah, sebelum pertanyaan lanjutan nih, di sini ada adik-adik yang kelas 1, kelas 6 enggak? Boleh dibuka mic? Nah, Kak tanya nih, siapa di sini yang mau mendongeng? Kelas 2. Oh ya, Kak ditanya dulu, siapa yang mau mendongeng di radio? Boleh bersuara di sini? Saya Kak. Cuma 3 orang? Siapa yang tertarik? Saya tadi saya sudah. Saya tertarik. Ya, semuanya minat dan ingin mendongeng. Ya. Oke, terima kasih. Nah, kalau kepingin dongeng di radio, kira-kira pertanyaan apa yang susah? Boleh ditanyakan ke materi sekarang. Kurang satu pertanyaan lagi ya Kak. Oke, tinggal satu pertanyaan lagi. Tadi siapa tadi yang ingin dongeng di radio? Boleh bertanya sama materi hari ini. Oh, Raka sudah 2 kali Kak. Oke, ini ada Raka ini sudah 2 kali. Bos, mantap ya. Nah, mungkin sebelum Raka bertanya, bisa, mungkin Kak Raka bisa ngasih beberapa kata pengalaman bagi adik-adiknya yang hadir pada hari ini. Kak Raka? Bisa ada Kak Raka di sini? Kak Raka mungkin bisa share pengalamannya. Kendala-kendalanya apa waktu rekaman atau bagaimana waktu rekaman, harus apa? Karena Kak Raka ini sudah beberapa kali diundang oleh radio untuk rekaman dongeng. Mungkin Kak Raka bisa share atau berbagi cerita. Bisa Kak Raka melakukan dongeng di radio. Gimana sih prosesnya supaya adik-adik yang ada di sini bisa mencontoh? Kak Raka ada di sini, Kak Raka? Ada Kak. Nah, Kak Raka, boleh nih cerita sedikit nih. Coba di spotlight Kak, mungkin bisa di spotlight. Kak Raka boleh cerita sedikit nih pengalaman dari proses awal sampai audio dongeng itu disiarkan di Sonora. Silakan Kak Raka, dipersilakan. Halo Kak Raka. Mungkin
kameranya bisa di-on-kan. Kak Raka. Sebentar. Ya, Kak. Oh ya. Nah, sambil kita nunggu Kak Raka, nah ini Kak Rakanya sudah tampil tampan sekali. Ya, mungkin Kak Raka bisa share pengalaman waktu rekaman audionya itu seperti apa dan bagaimana sih prosesnya itu supaya teman-teman sahabat dongeng ini tahu. Jadi waktu pertama kali itu rekaman di Sonora itu cerita asal usul Telaga Ngebel. Itu dari pertamanya itu rekaman sendiri, rekaman di Dinas Perpustakaan Provinsi Jawa Timur itu sama Bunda Inge. Habis itu ya ngulang-ngulang juga soalnya hasil rekamannya itu belum memuaskan atau dicek-cek itu masih ada suara yang belum masuk atau gimana gitu Kak. Habis itu langsung tampil di radio Sonoranya, rasanya seneng bangga gitu. Terus yang kedua itu dongeng tentang kelinci yang rakus, itu rekaman sendiri di rumah. Itu pertama rekaman di bawah, terus dikirimkan itu katanya ada suara-suara yang kayak menggema seperti itu, terus suara yang kayak suara anak-anak kecil di luar, dan akhirnya ngulang di kamar, dan akhirnya itu jadi 9 menit dan ditampilkan di radio Sonora. Wow. Berarti banyak kendala juga ya Kak Raka ya. Iya. Tapi Kak Raka bisa mengatasi kendala itu sendiri. Hebat. Kak Raka nggak didampingi? Didampingi waktu yang pertama. Oh, yang pertama saja. Jadi proses yang pertama itu Kak Raka belajar ya, masukan-masukan dari Bunda Inge, harus seperti ini, harus seperti itu. Kemudian Kak Raka mulai merekam sendiri di rumah, dan akhirnya berhasil juga ya Kak Raka ya? Iya, setelah 2 kali rekaman. Sampai berapa hari Kak Raka latihan kayak gitu? Nah, prosesnya berapa lama tuh Kak Raka? Sampai berapa hari? Kalau rekaman, tapi kalau latihan dongengnya itu kadang 2 hari. Wow. Berarti sampai 3 hari ya total ya. Wah, keren. Berarti Kak Raka ini reading dulu ya, menguasai materi ya. Dalam proses 2 hari. Hari yang ketiga eksekusi untuk rekaman suaranya. Berarti seperti itu ya Kak Raka ya? Iya Kak, biar rekaman buat radionya itu biar tidak belibet. Mantap. Oke, terima kasih Kak Raka. Saya kembalikan ke Kak Asari. Ini nih, penasaran nih kita ini. Boleh nggak Kak Raka itu cerita sedikit aja waktu rekaman di radio. Apakah Kak Raka itu ceritanya cepat? Soalnya kan di tadi kan istilahnya kan bentuk file. Halo? Halo. Masih di sini Kak Raka? Masih Kak. Sambil nunggu Raka, kita boleh ya absensi di sini boleh diisi. Silakan Mbak Indri share absensinya. Nah, Raka aja bisa, apalagi kita pasti bisa. Nah, adik-adik di sini mau nggak seperti Raka rekaman di radio? Mau. Pasti mau dong. Kak Sasi juga mau. Mau. Karena kalau sudah rekaman di radio pasti dengar oleh keluarga, oleh teman, dan pasti asik dan seru karena di situ kan ada alatnya, ada teman-temannya,
juga ada istilahnya diajari oleh kakak senior yang sudah pengalaman di sana. Kak Raka, halo? Oke, mungkin Kak Rakanya lagi ada halangan. Nah, sebelum acara ini diakhiri, boleh ini sudah absensinya sudah di-share di chat. Nah, ada satu lagi pertanyaan. Mungkin adik-adik ini mau bertanya, boleh dipersilakan. Ada kesempatan satu lagi bertanya kepada kakak-kakak yang ada di depan ini. Sudah tidak ada? Tidak ada pertanyaan lagi. Oh, ini ada ya dari TPM RW 1. Saya, Kak. Ya, ya. Kak, kalau saya yang masih pemula, apakah harus menggunakan alat perlengkapan lain untuk selain smartphone atau laptop di rumah? Wah, pertanyaan yang bagus sekali ini. Kak, kalau kita ya masih pemula, apakah harus menyiapkan alat-alat lain, Kak? Alat-alat yang lain itu seperti apa yang dimaksud? Kalau kalau Fadil sudah punya, ini Fadil nge-zoom pakai apa? HP. Nah, smartphone kan HP, berarti Fadil bisa melakukan perekaman pakai HP-nya sendiri. Apa yang kita punya? Mic atau enggak, Kak? Nah, kita coba dulu. Kalau seandainya kalau Fadil melakukan perekaman pakai HP-nya sendiri, hasilnya jernih atau tidak? Fadil ngerekam nih, ya, Fadil ngerekam. Kemudian di stop, kita cek suaranya, hasilnya bagaimana? Kalau suaranya jernih, ya berarti Fadil sudah berhasil. Kita nggak usah perlu alat tambahan lagi yang namanya mic. Kalau jika Fadil merasa suaranya masih belum jernih, masih ada suara angin, masih ada suara tukang bakso lewat, ada suara anak kecil ketawa-ketawa, ada adiknya Fadil menangis masuk. Nah, berarti kan Fadil harus membutuhkan yang namanya mic. Kak, apakah harus beli yang bagus? Enggak. Fadil kalau punya headset seperti ini. Nah, ini kan headset ya. Fadil headset. Nah, di situ kan ada mic seperti ini. Yang panjang ini ada mic-nya. Jadi Fadil bisa mencoba sendiri. Nanti Fadil bisa mencoba. Jadi Fadil nggak usah buru-buru beli alat-alat yang mahal-mahal. Kita gunakan alat yang sudah kita punya. Seperti itu. Ya, semoga menjawab ya Fadil. Mantap. Ditunggu karyanya. Kembali ke Asari. Oke, terima kasih Adik Fadil. Nah, ini link absennya sudah ada ya. Semuanya boleh absen. Sebelum acara ini berakhir, mungkin ada pertanyaan lainnya atau Kak Ari akhiri. Karena materi hari ini merupakan materi yang terakhir dari proses sebelumnya. Kalau sebelumnya kan tentang karakter, tentang mendongeng. Nah, ini adalah salah satu pembuatan terakhir dari proses dongeng itu sendiri dalam bentuk audio. Boleh nggak di-share materinya gitu ke teman-teman? Oh, sangat boleh sekali Kak Sasi. Nanti aku nggak bisa absen. Oh, mungkin bisa dibantu sama kakak pendamping yang tidak bisa absen. Nanti materinya bisa di-share ke kakak pendampingnya dulu, nanti biar kakak pendampingnya yang memberikan kepada bibitnya masing-masing, biar nggak ribet gitu. Kak Asari, ini Raka tanya, saya jadi Kak yang tadi kelanjutannya. Ada waktu nggak? Yang Kak Asari. Ada Kak? Masih ada waktu nggak Kak? Masih ada waktu Kak?
boleh sebagai salah satu contoh secara langsung ya dari pengalaman-pengalaman adik Raka yang sudah jam terbangnya lumayan tinggi. Kak Raka boleh hadir di sini untuk berikan contoh saat mendongeng, karena mendongeng di depan peserta sama di radio kan beda. Nah, Raka ini akan mencontohkan langsung ketika rekaman di audio itu seperti apa sih sebenarnya. Oh, mantap. Silakan Kakak untuk di dulu. Nah, sudah muncul. Silakan, yang pertama Kakak. kita harus fokus. Seperti kayak gini ceritanya. Pada zaman dahulu, hiduplah seekor rusa yang amat pemarah dan sombong. Ia bahkan meremehkan kemampuan hewan yang lainnya. Suatu ketika, sang rusa berjalan di pinggir danau. Ia tidak sengaja bertemu dengan kura-kura yang tampak mondar-mandir saja. Melihat hal itu, sang rusa pun bertanya, "Kura-kura, apa yang tengah engkau lakukan?" "Aku sedang mencari sumber kehidupan. Mau apa kau di sini, rusa?" Mendengar itu, sang rusa tiba-tiba marah. "Kau jangan berlaga. Kau hanya mondar-mandir dan berlaga mencari sumber kehidupan." Kura-kura pun berupaya untuk menjelaskan. Akan tetapi, rusa tetap saja marah. Rusa juga mengancam akan menginjak tubuh kura-kura. Akhirnya, kura-kura merasa jengkel dan menantang rusa untuk adu kekuatan dari betis kaki mereka. Mendengar tantangan tersebut, tentu saja rusa sangat marah. Akhirnya, ia meminta kepada kura-kura untuk mendendang terlebih dahulu. Namun, kura-kura mau dan menjawab, "Apabila aku yang menendang lebih dahulu, tentu saja kamu tidak akan jatuh dan tidak membalasku." Akhirnya, rusa semakin marah dan melakukan ancang-ancang untuk menendang kura-kura. Namun, kura-kura segera memasukkan kaki-kakinya ke dalam tempurung. Akhirnya, rusa menginjak tempurung dengan kuat dan itu menyebabkan kura-kura tertimbun di tanah. Kura-kura pun berusaha keluar dan selama seminggu lalu, ia berhasil keluar dari tanah dan mencari rusa. "Bersiaplah rusa, kini aku yang menendang." Mendengar itu, rusa hanya menendang memandang remeh kemampuan yang dimiliki oleh kura-kura. "Kerahkan saja semua kemampuan yang Anda miliki untuk menendang betisku. Ayolah, jangan ragu-ragu." Kura-kura pun bersiap dan mengambil ancang-ancang tempat tinggi. Kemudian, ia pun mengelindingkan tubuhnya. Dan ketika hampir mendekati tubuh rusa, ia pun menaiki tubuhnya sampai melayang. Ternyata, kura-kura mengincar hidung sang rusa. Dengan sangat keras, akhirnya tempurung kura-kura berhasil menyebabkan hidung sang rusa putus. Dan akhirnya, rusa pun kesakitan dan menangis. Itu tadi cerita dari Raka, kisah rusa dan kura-kura. Oke, terima kasih Raka. Wah, hebat sekali Raka ini. Ternyata kalau secara langsung jernih juga ya, walaupun menggunakan handphone. Jadi tidak terus-menerus menggunakan alat-alat yang canggih. Jernih juga kok kita mendengarkan Raka itu mendongeng di depan handphonenya. Oke, terima kasih Raka. Sama-sama, Kak. Oke, bagi adik-adik dan kakak di sini punya kesempatan besar untuk kita semua rekaman dongeng supaya nanti bisa ditampilkan atau disiarkan di radio. Sudah absen semua? Nah, yang terakhir masih ada pertanyaan?
Kak Ari buka satu kali lagi. Kalau tidak ada, Kak Ari akhiri acara ini. Oke, karena sudah tidak ada lagi. Oh, boleh Kak, dipersilakan. Halo sahabat dongeng semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, alhamdulillah. Baik. Suaranya kecil. Terima kasih Kak Sasi. Terima kasih Kak Sasi dan Kak Dimas atas materinya dan Raka pada siang hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Nah, ini kesempatan untuk adik-adik dari TBM-nya masing-masing yang memiliki keinginan untuk mendongeng di radio. Jadi rekamannya itu di TBM ya Kak ya. Kayak Kak Dimas itu di sekolahan ya, atau di TBM gitu ya. Kemudian nanti rekamannya diedit oleh pihak dari Sonora, begitu ya Kak betul, Dimas? Kak, betul. Nah, ini kesempatan yang luar biasa. Kak Nobita akan tunggu dari tim pendongeng untuk menghasilkan karya-karya itu. Jadi nanti akan Kak Nobita bikinkan link. Jadi adik-adik bisa pendongeng di radio Sonora, gitu ya Kak Betul, Dimas? Kak. Ya, gitu ya Kak Sati ya. Saya tunggu bibit-bibit yang berprestasi di dongeng untuk menghasilkan karya. Terima kasih Kak Sari, Kak Imam, dan Kak Sasi. Oke, terima kasih informasinya Kak Nobita. Nah, sebelum Kak Ari akhiri dulu, mari kita foto bersama. Video kan, kamera diaktifkan. Iya, ada yang angkat tangan itu. Kok raise hand? Iya. Iya, ada Tiara Dewi. Ini silakan. Maaf Adik Tiara, suaranya nggak jelas. Tidak terdengar, Adik. Suaranya tidak terdengar, Dek. Agak dekat dengan HP-nya mungkin. Dibuka aja itu suaranya. Itu masih di unmute ya. Iya, dibuka. Nah, sudah. Kelihatan pas di foto, Kak. Agak keras sayang suaranya. Kenapa, Adik? Suaranya agak dikerasin lagi ya. Oh, foto. Kenapa foto? Atau bisa di kolom chat ya. Ya. Boleh, Adik Tiara tulis di kolom chat. Tadi ada lagi satu, Kak. Siapa ya? Adik laki-laki. Kayaknya Kak Haris yang tanya. Tadi ada yang cowok tadi. Nah, sambil menunggu Adik Tiara nulis di kolom chat, maka adik-adik yang ada di sini punya kesempatan besar mendaftarkan diri, rekaman dan nanti proses pendaftaran. Fotonya bisa dimulai sekarang, Ya, Kak. dulu. Foto dulu. Oh, tadi Adik Tiara angkat tangan supaya. Oh, iya. Mau tampil di radio ternyata. Boleh. Boleh daftar ke kakak pendampingnya ya.
Oke, kita mulai foto Kak Bunga. Kameranya. Literasi atau bagaimana Kak? Literasi. Salam literasi. Tangannya diangkat.